Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan contoh nyata teori belajar konstruktivisme. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dudu Santara Wirata dan rekan saya. Saya Pasya Andra Azahra. Baik, tanpa menyita lebih banyak waktu lagi, kami akan langsung memulai ke artikel yang pertama. Baik, jadi artikel yang pertama adalah berjudul Belajar Asking and Giving Suggestion dengan menggunakan Problem Based Learning. Artikel ini ditulis oleh Agus AP pada Kamis 16 Desember 2021. Di SMA Negeri 1 Wiradesa, di kelas 11 IPA dan IPS, seorang guru bernama Yeni Miladiani SPD membagi kelas menjadi 9 kelompok. Kemudian ia mempersiapkan kartu yang berisi masalah atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berkat hal tersebut, maka akan terjadi kolaborasi. Kemudian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wiradesa akan ditugaskan untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan informasi yang mereka temukan dengan dampingan guru. Lalu mereka akan mempresentasikan solusi yang mereka temukan dengan menggunakan frasa dan klausa dalam materi asking and giving suggestion. Seperti you should, I suggest that, my suggest is, dan lain-lain. Asking and giving suggestion adalah ungkapan ketika seseorang ingin meminta atau memberikan saran dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk memutuskan pilihan terbaik dengan bertanya kepada seseorang. Problem-based learning bertujuan untuk mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Problem-based learning merupakan metode pembelajaran yang berlandaskan pada teori belajar konstruktivisme. Kaitan artikel ini dengan teori belajar konstruktivisme adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Wiradesa berperan aktif dalam mencari solusi sendiri atas masalah yang ditemukan melalui kolaborasi. Yang kedua, peran guru sebagai pendamping dan fasilitator. Mendamping saat siswa mencari sendiri solusi untuk permasalahan. Fasilitator dengan memberikan kartu-kartu sebagai bahan pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Lalu yang terakhir, tercipta masyarakat belajar di lingkungan kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa berupa pembentukan kelompok. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk artikel kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Pasya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Deswa. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua implementasi nyata dari keterkaitan materi pembelajaran dengan teori konstruktivisme. Artikel ini kami lansir dari tribunjateng.com yang ditulis oleh Linda Hervanik SPD selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Artikel ini berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning pada Pembelajaran Report Text. Next slide. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran dalam teori pembelajaran konstruktivisme, di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, menemukan, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa secara aktif terlibat dalam mencari informasi, membuat hubungan antara konsep-konsep, dan memecahkan masalah melalui pengalaman langsung. Dalam proses ini, siswa menjadi pembangun aktif dari pemahaman mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis,
Dan kolaborasi model discovery ini dikembangkan untuk mendorong pembelajaran yang aktif dan melibatkan peserta didik dalam proses analisis dan pemecahan masalah sendiri. Discovery learning memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari model discovery learning yaitu mendorong partisipasi aktif dan memotivasi peserta, pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan kecepatan peserta didik, mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta didik, serta menekankan pembelajaran pada proses. Salah satu penerapan discovery learning yang relevan dan sudah diterapkan di SMP Negeri 3 Teras yaitu metode penjelajahan mandiri. Metode ini melibatkan siswa dalam menjelajah sumber daya dan informasi yang tersedia secara mandiri. Siswa dapat melakukan penelitian, membaca buku, mencari informasi dari sumber-sumber online, atau mengunjungi tempat-tempat yang terkait untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang dipelajari. Dalam proses ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan mencari dan memilah informasi, serta membangun pemahaman yang mendalam. Berdasarkan artikel tersebut, konteks pembelajaran bahasa Inggris merupakan pemaparan dari teori pembelajaran konstruktivisme. Salah satu materi yang dipaparkan dalam artikel itu ya sesuai dengan judulnya report text. Dalam penerapan model ini, siswa diharapkan dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi dan tulis dengan memberikan dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain dari kelas 9. Next slide. Tahap pertama yang dilakukan pada penerapan ini yaitu tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, guru menyampaikan informasi awal mengenai report teks, termasuk struktur teks, tujuan komunikatif, dan unsur kebahasaan yang relevan. Kemudian, peserta didik diberi pemahaman awal mengenai topik yang akan mereka eksplorasi. Dalam hal ini, sang penulis memberikan contoh report teks dengan judul Buffalo. Next slide. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Pada tahap ini, pendidik akan mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa dan mengaktifkan pengetahuan awal mereka mengenai buffalo. Contohnya seperti, where does buffalo live? Dalam langkah ini, siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan mereka dalam bentuk diskusi kelompok. Next slide. Kemudian langkah berikutnya yaitu penugasan discovery. Pada langkah ini, siswa diberikan penugasan untuk melakukan penelitian dan eksplorasi tentang buffalo dengan panduan yang jelas tentang sumber daya yang digunakan, seperti buku, artikel, dan sumber-sumber online yang terpercaya. Kemudian pendidik di sini mendorong peserta didik untuk mencatat informasi penting dan membuat pertanyaan yang ingin mereka jawab melalui penelitian. Next slide. Lalu, langkah yang keempat yaitu penelitian dan eksplorasi. Dalam penugasan ini, siswa dapat melakukan penelitian baik secara mandiri ataupun kelompok kecil menggunakan perangkat yang telah disediakan. Lalu setelah itu, siswa dipandu dalam memilah informasi yang relevan serta mudah dipahami. Di sini, pendidik mendorong siswa untuk mencatat hasil temuan para peserta didik dan membuat ringkasan dari informasi yang telah mereka peroleh. Next. Selanjutnya, langkah kelima adalah penulisan report text. Pada langkah ini, pendidik menginstruksikan para peserta didik untuk menulis report text tentang buffalo berdasarkan informasi yang telah mereka temukan pada tahap ini. Siswa diharapkan dapat menggunakan bahasa yang tepat dalam menyusun report text secara logis dan koheren. Lalu, langkah yang keenam yaitu presentasi dan umpan balik. Next slide. Pada langkah ini, siswa diminta untuk mempresentasikan report text mereka di depan kelas dan kemudian pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai struktur konten dan bahasa yang digunakan dalam report text. Dalam kegiatan ini, siswa didorong untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi siswa lainnya. Dan kemudian langkah yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi.
Pada tahap ini, siswa diajak untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka, termasuk kesulitan yang mereka temui dan juga strategi yang efektif dalam menulis report text. Kemudian, siswa mengevaluasi hasil akhir report text berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan dengan seperti kelengkapan informasi dan kesesuaian dengan struktur teks laporan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai artikel kedua dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan yang kami ambil dari dua contoh artikel yang kami temukan, implementasi teori konstruktivisme berarti guru berperan sebagai fasilitator untuk peserta didik, dan peserta didik diharapkan bisa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang didapat. Contohnya dengan memberi kasus atau permasalahan untuk dipecahkan. Dengan begitu, peserta didik bisa berperan lebih aktif melalui diskusi, penelitian, eksplorasi, maupun kolaborasi. Sekian contoh implementasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran yang kami temukan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama melakukan presentasi. Kami tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.